Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Sebelum Goku dan Vegeta bisa menjelaskan pada Beerus dan Whis apa yang sedang terjadi dan siapa mereka, Vegeta melihat bahwa celah dimensi baru saja telah terbuka karena pertempuran mereka. Jadi, dia segera masuk ke dalam celah dimensi itu dan membawa Goku bersamanya. Berharap mereka akan dibawa kembali ke timeline utama mereka sendiri. Namun, ketika mereka tiba di dimensi lain, mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang sedikit berbeda di bumi, di mana Goku di dunia ini mirip seperti Kera, yaitu Wukong. Beberapa jam yang lalu di tempat Dewa yang Maha Kuasa, para Zeno merasa bosan dan mengeluh kepada Daishinkan bahwa tidak ada yang menghibur mereka dan hidup sangat membosankan. Namun, Daishinkan mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebetulan para Zeno mengatakan hal ini sekarang, karena pada saat ini ada seorang pengunjung yang ingin berbicara dengan mereka. Jelas para Zeno menjadi penasaran dan bertanya siapa pengunjung ini. Dan kemudian kera kecil itu masuk ke aula mereka. Ketika mereka melihat kera itu, para Zeno menjadi sangat senang dan mulai bermain dengannya seolah-olah mereka adalah teman lama. Setelah mereka menyapa satu sama lain, kera kecil itu berkata bahwa para Zeno pasti sudah tahu mengapa dia ada di sini. Para Zeno membenarkan dan menyimpulkan bahwa jika dia ada di sana, berarti sudah waktunya untuk turnamen kekuatan baru. Kera itu setuju sambil menunjukkan senyuman gembira di wajahnya. Di saat yang sama, segera setelah mereka tiba di bumi, Goku dan Vegeta merasa sangat lega karena mengira mereka akhirnya telah pulang. Namun, mereka terkejut ketika merasakan ki yang sangat kuat dan pemilik ki kuat itu melompat keluar dari sela-sela pepohonan dan mendarat di dekat mereka. Orang ini adalah makhluk yang sangat aneh, seorang atau seekor kera humanoid. Dan yang mengejutkan Goku, kera ini membawa tongkat ajaib dan memiliki postur tempur yang benar-benar identik dengan yang dimiliki Goku saat dia masih kecil. Kera kecil yang baru saja tiba itu mengarahkan tongkatnya ke arah Goku dan Vegeta, memerintahkan mereka untuk segera mengidentifikasi diri mereka. Untuk sesaat, Goku dan Vegeta merasa sangat terkejut sehingga mereka tidak mengatakan apapun dan hanya mengamati makhluk aneh yang muncul ini. Namun saat Goku melihat makhluk itu yang memegang tongkat ajaib, ingatan masa kecilnya muncul kembali. Kemudian sambil melihat sekeliling, Goku menyadari bahwa mereka berada di Gunung Paozu. Menghubungkan petunjuk yang ada, Goku langsung panik dan berteriak ketakutan bahwa dia telah berubah menjadi kera. Kera itu mendengar apa yang diteriakan Goku dan menjawab dengan mengatakan dia tidak tahu apa yang dibicarakan Goku. Goku menanyakan nama kera ini dan dia mengatakan namanya adalah Sun Wukong. Goku dan Vegeta segera mengaitkan nama Sun Wukong dengan Son Goku dan menyadari ironi dari kemiripan mereka. Sun Wukong memberitahu Goku dan Vegeta bahwa mereka menyerang kerajaannya dan memerintahkan mereka untuk segera memperkenalkan diri. Vegeta bertanya kerajaan apa ini dan apakah dia Raja Bumi. Sun Wukong menjawab tidak, dia bukan Raja Bumi, tapi dia adalah Raja Gunung Paozu. Goku menertawakan hal ini dan mengatakan bahwa ingin menjadi Raja Gunung adalah hal yang konyol saat ini. Sun Wukong menjadi sangat kesal dengan apa yang baru saja dikatakan Goku. Dan tanpa peringatan apapun, dia memanjangkan tongkat ajaibnya sambil melancarkan serangan ke arah Goku. Namun, berkat refleks tajam Ultra Instinct, Goku bereaksi dengan menunduk, menyebabkan tongkat yang seharusnya mengenainya justru mengenai Vegeta. Kekuatan serangannya sangat besar sehingga Vegeta terpental sejauh ratusan kilometer, menghancurkan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya di hutan. Goku sangat ketakutan melihat ini dan berkata itu adalah kejadian yang berbahaya. Lalu dia bertanya mengapa Sun Wukong melakukan itu. Namun Wukong yang tidak ingin bicara, setelah memukul Vegeta, dia menyerang Goku dengan niat membunuh. Goku benar-benar terkejut dengan reaksi ledakan Sun Wukong. Dia dengan cepat melompat mundur, menghindari hantaman yang ketika mengenai tanah, langsung menghancurkan tanah dengan kekuatan luar biasa, menciptakan ledakan dampak yang meninggalkan kawah raksasa di medan tempur. Goku panik secara lucu melihat kera itu memiliki kekuatan serangan seperti itu. Sun Wukong tidak membuang waktu dan terus maju menyerang. Goku dengan terampil menghindari serangan Wukong sambil mencoba meredakan situasi dengan senyuman paksa di wajahnya, memberitahu kera itu bahwa dia tidak perlu marah dan mereka tidak ingin menyakitinya. Namun, Sun Wukong mengabaikan sepenuhnya dan mencoba serangan yang lebih kuat.
mengayunkan tongkatnya secara horizontal ke kepala Goku. Goku menghindar dengan melengkungkan punggungnya hampir mengenai bagian belakang kepalanya ke tanah. Dia melihat tongkat itu lewat di atasnya dan tekanan serangan itu menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan puluhan pohon dalam jarak ratusan meter di belakangnya. Setelah menghindari serangan itu, Goku melakukan beberapa gerakan akrobatik untuk menjauhkan diri. Sun Wukong menyiapkan lebih banyak serangan dengan tongkatnya, tapi yang mengejutkannya, Vegeta kembali dengan kemarahan yang meluap-luap, memberikan tendangan terbang tepat ke wajah kera itu, membuatnya terbang sejauh beberapa kilometer dan menghancurkan ratusan pohon di sepanjang jalan. Goku menyuruh Vegeta untuk tenang, mengatakan dia tidak harus menyerang seperti itu. Tapi Vegeta berkata makhluk malang itu yang memulainya, lalu dia melepaskan Big Bang Attack ke arah Sun Wukong yang menyebabkan kehancuran besar di area tersebut. Goku mengeluhkan tentang hal itu, mengatakan Vegeta mungkin telah membunuhnya. Tapi mereka segera menyadari itu tidak benar. Ketika asap menghilang dan mereka segera melihat bahwa Sun Wukong melindungi dirinya dengan perisai energi. Vegeta terkejut karena dia bisa bertahan melawan serangan seperti itu. Dan kemudian Sun Wukong mengejeknya dengan menunjukkan bokongnya dan memanggilnya lemah. Vegeta benar-benar marah dengan hal ini dan terbang dengan kecepatan sangat tinggi menuju kera itu, menyiapkan pukulan yang sangat kuat untuk memukulnya. Namun tiba-tiba Vegeta terkejut ketika sesuatu jatuh dari langit ke arahnya seperti bola api. Vegeta berhasil bereaksi dengan menghentikan penerbangannya dan mundur, membiarkan bola api itu menghantam tanah dan menyebabkan ledakan besar. Namun kejutan terbesar bagi Vegeta bukanlah bola api itu sendiri, melainkan identitasnya. Yang baru saja tiba adalah kera lain, tapi kera ini memiliki rambut yang identik dengan rambut Vegeta dan mengenakan baju Jirah Saiyan. Saat Goku melihat kera itu, dia berteriak kaget, mengatakan bahwa kera ini adalah Vegeta. Vegeta menatapnya dengan tidak percaya, mengatakan ini tidak mungkin terjadi. Sun Wukong mendekati kera lain yang baru saja muncul ini dan berterima kasih padanya, memanggilnya kera Vegeta. Vegeta kera berkata dia merasakan energi dan getaran pertarungan ini dari rumahnya, jadi dia melompat ke sini. Setelah mengatakan itu, dia bertanya apa yang sedang terjadi. Sun Wukong menjawab dia juga tidak tahu dan hanya menyebutkan bahwa orang-orang ini muncul entah dari mana dan menghinanya karena menjadi kera. Hal itu sontak membuat kera Vegeta menjadi geram mendengarnya dan dengan marah bertanya apa yang salah dengan menjadi kera. Goku mencoba menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan itu dan itu semua adalah kesalahpahaman. Tapi Dewa Vegeta yang tidak memiliki kesabaran yang sama berteriak bahwa ini benar-benar konyol. Namun kera Vegeta berkata yang konyol adalah dia yang meniru gaya rambutnya. Vegeta berkata dia tidak meniru gaya rambut apapun dan yang konyol adalah si kera. Kera Vegeta berkata dia adalah Pangeran Saiyan dan tidak akan memaafkan hinaan ini. Vegeta lengah oleh pernyataan itu dan momen keterkejutannya sudah cukup bagi kera Vegeta untuk melompat dengan kecepatan kilat dan mendaratkan pukulan kuat tepat di tengah wajah Dewa Vegeta, membuatnya terbang lagi. Setelah melakukan itu, kera Vegeta memberitahu Sun Wukong bahwa dia akan mengejar Vegeta Dewa dan Goku dengan wajah bodoh itu adalah urusan Wukong. Setelah mengatakan itu, kera Vegeta melompat pergi dengan lompatan yang sangat kuat, menempuh jarak yang luar biasa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lompatannya berakhir saat dia mendarat dengan injakan pada Dewa Vegeta yang baru saja bangkit dari tanah, namun dikirim kembali ke bawah, kali ini menciptakan lubang di medan tempur. Setelah menginjak Dewa Vegeta, kera Vegeta melompat mundur untuk menjaga jarak. Dan dengan penuh kemarahan, dia berkata bahwa dia akan membuat Dewa Vegeta menyesal karena telah menyinggung harga dirinya dan meniru penampilannya. Sang Dewa Vegeta menjadi sangat jengkel, menyuruhnya berhenti mengatakan hal-hal konyol. Sementara itu, Goku menyaksikan semuanya dari kejauhan, benar-benar terkejut dengan semua yang terjadi dan juga oleh kekuatan luar biasa dari kera Vegeta ini. Namun dia tidak punya banyak waktu untuk merasa kagum karena tongkat ajaib memanjang ke arahnya untuk serangan tusukan ke kepalanya yang harus dihindari Goku. Sun Wukong berkata lebih baik dia tidak terganggu atau dia akan menyesal. Goku tersenyum dan berkata bahwa jika dia tidak mau mendengarkan dengan tenang, dia akan dengan senang hati membuatnya mendengarkan dengan paksa. Sun Wukong menyerang Goku lagi yang dengan terampil menghindari semua serangan seperti ahli bela diri sejati, membiarkan gerakan tubuhnya mengalir secara alami berkat Ultra Instinct. Wukong mencoba menyerang dari samping, bawah, atas, belakang, vertikal, diagonal, horizontal,
tapi tidak ada yang dilakukan kera itu yang berhasil mengenai Goku. Wukong menjadi sangat jengkel dengan hal ini dan bertanya berapa lama dia berencana untuk terus menghindari serangannya. Goku membalas jika Wukong bersikeras, dia bisa bereaksi dengan baik. Dan pada saat itu Goku bereaksi dengan menghindari salah satu serangan Wukong, menangkap tongkat ajaibnya. Dan dalam gerakan teknis yang sangat terampil, dia melucuti senjata Sun Wukong sambil melemparkannya menjauh dan menyimpan tongkat itu di tangannya, sementara Wukong menjadi sangat marah. Tanpa tongkat, Goku tertawa dan berkata bahwa dia bukan satu-satunya yang tahu cara menggunakan tongkat itu. Sun Wukong membalas, dalam hal ini mereka bisa melihat siapa yang lebih baik dalam menangani tongkat. Dan kemudian dia mencabut salah satu bulu tubuhnya dan dalam sebuah trik sulap mengubahnya menjadi tongkat ajaib lainnya. Goku terkesan dengan ini, mengatakan itu luar biasa. Ledakan raksasa terjadi di tengah hutan, dan dari tengah ledakan itu muncul kera Vegeta yang jatuh dari langit ke tanah dengan luka yang cukup parah. Dia cukup jengkel dan terkejut, bergumam pada dirinya sendiri karena orang lain ini benar-benar kuat dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Dewa Vegeta muncul dari asap, tak lama kemudian terbang menuju kera itu dengan niat membunuh. Melepaskan serangkaian serangan padanya sambil mendorong primata itu menembus hutan, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Pada satu titik, kera Vegeta berhasil menghentikan urutan serangan tak berujung Dewa Vegeta dengan memukulnya dengan kibasan ekor. Dan setelah mendorong Vegeta Dewa menjauh dengan serangan ekor, dia menembakkan Final Flash ke Dewa Vegeta, yang meskipun terkejut melihat serangannya digunakan lagi oleh orang lain, dia berhasil menghindar dan membalas dengan Galick Gun yang mengejutkan kera Vegeta, tapi dia juga berhasil menghindar. Namun saat dia menghindar, dia secara tidak sengaja meninggalkan celah bagi Dewa Vegeta untuk mendekat lagi dengan pukulan lainnya. Setelah mendaratkan pukulan yang membuat kera Vegeta pening, Dewa Vegeta menyiapkan pukulan yang jauh lebih kuat, berniat untuk melenyapkan lawan sekali dan untuk selamanya. Namun yang mengejutkan Vegeta Dewa, kera itu menahan pukulan tersebut. Vegeta bertanya dengan terkejut bagaimana ini bisa terjadi, dan berkata bahwa menilai dari kekuatan kera itu, pukulan ini seharusnya sudah menghabisinya. Namun saat dia mulai tumbuh membesar, kera Vegeta menjawab dengan mengatakan bahwa jika dia pikir dia telah melihat seluruh kekuatannya, dia salah besar. Memahami apa yang terjadi, Vegeta menjadi semakin tidak sabar, mengatakan ini adalah puncaknya untuk melengkapi sirkus ini. Di sisi lain, Goku dan Sun Wukong bertukar beberapa pukulan dengan tongkat, masing-masing memegang tongkat dengan teknik dan keterampilan yang luar biasa. Saat mereka bertukar pukulan, masing-masing mulai menerapkan lebih banyak kekuatan dan kecepatan. Kecepatannya sangat tinggi sehingga pukulan mereka sebagian besar menjadi tidak terlihat. Dan kekuatannya sangat tinggi sehingga dengan setiap benturan tongkat, gelombang kejut merambat ke seluruh wilayah. Saat mereka bertarung, Sun Wukong memuji Goku, mengatakan keterampilannya dengan tongkat sangat luar biasa. Goku membalas bahwa itu karena dia banyak berlatih dengan tongkat juga sejak kecil. Kemudian, Goku menghindari serangan dari Sun Wukong yang diarahkan ke kakinya dengan melakukan lompatan tinggi. Tapi Sun Wukong mengikutinya dengan menancapkan tongkat ke tanah dan memanjangkannya, sehingga mencapai Goku dan mendaratkan serangan padanya yang membuat Goku terbang. Setelah melakukan itu, dia menembakkan gelombang energi dari salah satu tangannya yang pasti akan mengenai Goku. Namun, Goku meloloskan diri dengan Sun Kanido di belakangnya dan mencoba serangan dari atas dengan tongkat yang pasti akan membuat Wukong sakit kepala parah. Tapi kera itu lebih pintar dan mengarahkan tangannya ke tongkat Goku, membuatnya menghilang. Goku terkejut tongkat itu menghilang dari tangannya. Dan segera setelah itu, dia bahkan lebih terkejut ketika Wan Kinton tiba dari belakang, menabrak dan mendorongnya. Setelah itu, Wukong menaiki Kinton dan berkata bahwa jika Goku ingin bertarung sambil terbang, dia juga bisa melakukannya. Goku sangat terkejut melihat Kinton di sana dan bahkan berbicara secara logis bahwa dia merindukannya. Goku sangat terkejut pada titik ini dan menggunakan Sun Kanido lagi. Dan yang benar-benar mengejutkan Sun Wukong, dia muncul kembali di belakangnya, duduk di awan Kinton. Wukong menjadi sangat panik sehingga dia secara tidak sengaja melompat dari Kinton dan jatuh ke tanah. Goku mendekat dengan
dengan Kinton, bertanya apakah dia baik-baik saja. Di sini Wukong benar-benar semakin panik, tidak percaya bahwa orang lain selain dia bisa terbang di atas awan Kinton. Goku menjelaskan bahwa dia juga banyak menggunakan awan Kinton di masa lalu, tapi tidak terlalu sering menggunakannya setelah belajar terbang. Wukong berkata lagi bahwa karena dia bisa menaiki Kinton, itu artinya dia pasti bukan orang dengan niat buruk. Jadi dia katakan mereka seharusnya tidak berkelahi. Namun perhatian mereka teralihkan ke tempat lain ketika mereka melihat seekor Ozaru bangkit di tengah hutan. Goku sangat terkejut melihat Ozaru ada di sana, karena dia tidak pernah mengharapkan hal itu. Tapi di sisi lain, Wukong tidak terkejut dan berkata bahwa Vegeta kera pasti marah tentang sesuatu. Yang berubah menjadi Ozaru adalah kera Vegeta yang memegang Dewa Vegeta di salah satu tangannya dan melemparkannya dengan segenap kekuatan ke arah gunung. Dan setelah Dewa Vegeta menghantam gunung, kera itu melepaskan gelombang energi besar dari mulutnya yang ketika menghantam gunung menghancurkannya sepenuhnya. Kera Vegeta tersenyum mengatakan bahwa setelah serangan seperti itu, Vegeta Dewa pasti sudah mati. Tapi tentu saja tidak semudah itu. Dan tak lama kemudian Dewa Vegeta muncul dari asap dan debu memancarkan jumlah energi yang luar biasa. Dewa Vegeta sekarang benar-benar marah dan memberitahu kera Vegeta untuk bersiap karena mulai sekarang dia akan benar-benar serius. Kera Vegeta tertawa dan menantangnya, menjanjikan bahwa dalam beberapa detik dia akan lebih hancur daripada bubur pisang. Dewa Vegeta hendak menyerang dengan semua yang dia miliki, tapi Goku berteleportasi di depannya menyuruhnya berhenti. Pada saat yang sama, Sun Wukong mendekati kera Vegeta dengan awan Kinton dan juga menyuruhnya berhenti. Baik Dewa Vegeta maupun kera Vegeta tidak mau berhenti. Dewa Vegeta menyatakan bahwa begitu konyol baginya untuk menerima serangan dari kera itu. Sementara si kera berkata bahwa harga dirinya terluka oleh penipu itu. Namun pada akhirnya, dengan desakan Goku dan Wukong, mereka menyerah untuk bertarung. Setelah situasi mereda, kera Vegeta telah kembali ke bentuk base-nya. Dan dia merasa Wukong, Goku, dan Vegeta berbicara di tengah hutan yang hancur. Goku dan Vegeta menjelaskan seluruh situasi, siapa mereka, bagaimana mereka meninggalkan timeline mereka ke dimensi lain, dan bagaimana mereka tiba di dimensi ini sekarang. Wukong dan kera Vegeta menganggap cerita itu agak aneh, tapi tidak meragukan kebenarannya. Goku dan Dewa Vegeta meminta mereka untuk menceritakan sedikit lebih banyak tentang dunia ini, dan kemudian mereka menjelaskan seluruh ceritanya kepada mereka. Pada dasarnya sejarah dunia ini tidak jauh berbeda dengan timeline utama sendiri. Di dunia ini, Frieza juga menghancurkan planet Vegeta dan Goku kera dikirim ke bumi oleh orang tuanya sebelum kehancuran planet tersebut. Jadi semua peristiwa pada dasarnya terjadi dengan cara yang sama seperti di timeline Goku dan Vegeta asli. Perbedaannya adalah pada saat ini baru sedikit lebih dari 1 tahun sejak serangan Cell Max. Sementara di timeline Goku dan Vegeta, hal ini sudah menjadi puluhan tahun yang lalu. Perbedaan utama lainnya antara timeline ini tampaknya adalah penampilan bangsa Saiyan yang dalam timeline ini adalah kera humanoid. Dewa Vegeta bertanya di mana Broly, Beerus, dan Whis berada, dan mereka berkata semuanya ada di planet Beerus. Faktanya, mereka ada di sana baru saja, tapi mereka sudah pergi untuk waktu yang lama. Jadi, mereka memutuskan untuk kembali, yaitu menghabiskan waktu bersama istri mereka. Dan juga, Wukong ingin melakukan sesuatu yang Beerus pasti tidak akan izinkan, jadi dia juga ingin menjauh dari sana. Di sini, Goku menjadi penasaran tentang apa hal yang ingin dilakukan Wukong dan kenapa harus disembunyikan dari Beerus. Tapi, Dewa Vegeta berkata bahwa semua itu tidak penting bagi mereka. Dan yang benar-benar penting adalah mencari tahu apa yang sedang terjadi dan menemukan jalan kembali ke dunia utama. Kera Vegeta menyarankan agar Goku dan Vegeta Dewa bisa bertanya kepada Shenlong tentang apa yang sedang terjadi dan apakah ada solusinya. Goku dan Vegeta Dewa menyukai ide itu dan memutuskan mereka akan mengumpulkan bola naga. Wukong menyebutkan bahwa akhir-akhir ini Bulma telah menggunakan bola-bola tersebut untuk membuat permohonan yang bodoh. Dan ini agak berbahaya karena mungkin ada saatnya mereka membutuhkan bola naga namun tidak bisa menggunakannya karena tidak aktif akibat salah satu keinginan konyol Bulma. Jadi mereka memutuskan untuk membagikan bola naga di antara teman-teman mereka untuk mencegahnya mengumpulkan semuanya. Wukong berkata mereka harus pergi ke rekan-rekan mereka dan meminta bola naga itu. Tapi dia katakan ini tidak akan menjadi masalah karena bola naga aman bersama teman-teman mereka dan lebih mudah ditemukan. Pertama, Goku, Dewa Vegeta, Sun Wukong, dan kera Vegeta semuanya pergi ke rumah Sun Wukong, di mana Goku dan Vegeta benar-benar terkejut melihat bahwa Goten adalah manusia kera. Mereka menemukan hal yang sama berlaku untuk Gohan, Trunks, dan juga Bula.
Setelah mengambil bola naga bintang 4 yang disimpan di rumah Wukong, mereka pergi ke rumah Bulma di mana Dewa Vegeta menjadi sangat marah ketika melihat Bulma dengan suami lain. Kali ini adalah versi Kra. Bulma memiliki salah satu bola naga, dan setelah memahami situasinya, dia setuju untuk memberikan bola naga kepada mereka. Tapi Kra Vegeta memutuskan untuk tinggal di rumah dan melanjutkan latihan. Sementara Wukong memutuskan untuk menemani Goku dan Vegeta dalam perjalanan mereka. Pemberhentian mereka berikutnya adalah Kamehos, di mana mereka terkejut menemukan bahwa Master Roshi adalah kura-kura humanoid. Meskipun penampilannya berbeda, Master Roshi tetap mempertahankan kepribadian mesumnya. Dan karena dia setuju untuk memberikan bola naga di tangannya, hanya jika mereka menemukan wanita yang sangat muda dan cantik untuk melayaninya di rumahnya. Vegeta menjadi marah dan tidak sabar dengan persyaratan ini. Dia mengancam Master Roshi untuk segera memberikan bola itu. Dan karena Master Roshi tidak ingin mati, maka dia langsung memberikannya. Setelah itu, mereka menuju ke pegunungan di mana mereka menemukan bola naga lainnya di sebuah gua besar tempat Tensian dan Choujuu tinggal. Dan yang menarik, ada sebuah desa di dekatnya di mana orang-orang memuja Tensian seolah-olah dia adalah dewa. Ini karena mata ketiganya yang dianggap sebagai berkah besar dan anugerah ilahi. Tensian dengan sukarela memberikan bola naga kepada mereka karena itu adalah permintaan dari Wukong. Kemudian mereka menuju ke daerah pegunungan tidak jauh dari tempat Tensian berada. Dan di daerah pegunungan ini terdapat kuil Shaolin besar dengan Krillin sebagai masternya. Meskipun menjadi seorang biksu dalam timeline ini, Krillin tidak sangat setia pada tugasnya dan bahkan diam-diam menikahi Android 18 tanpa sepengetahuan para biksu kuil. Jelas Krillin tidak menolak untuk menyerahkan bola naga karena itu adalah permintaan dari Wukong sahabatnya. Tujuan mereka berikutnya adalah sebuah hutan di mana seorang manusia serigala terus mengejar wanita dari desa-desa karena ingin berkencan dengan mereka. Dan manusia serigala ini adalah Lord Yamcha. Ketika mereka meminta bola naga kepada Yamcha, dia juga tidak menolak untuk memberikannya. Untuk mendapatkan bola naga terakhir, mereka pergi ke rumah Piccolo yang tampaknya tidak ada bedanya dengan Namekian di timeline mereka. Di antara semua teman Wukong, Piccolo adalah yang paling skeptis dan curiga terhadap para pengunjung. Namun, terlepas dari semua skeptisnya, dia setuju untuk menyerahkan bola naga karena mempercayai Wukong. Setelah perjalanan melintasi planet bumi ini, mereka akhirnya mengumpulkan semua bola naga dan sekarang mereka akhirnya bisa memanggil Shenlong dan mencari tahu apakah dia setidaknya bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi pada saat mereka hendak melakukannya, Sun Wukong menerima panggilan dan panggilan ini tidak lain berasal dari Grand Prix Daishinkan. Daishinkan memberitahunya bahwa turnamen kekuatan akan dimulai dalam beberapa menit dan dia harus segera pergi. Pada saat ini Wukong benar-benar terkejut teringat dengan panik bahwa dia telah meminta turnamen baru dan itu seharusnya terjadi hari ini. Wukong meminta maaf kepada Goku dan Vegeta, mengatakan dia lupa bahwa dia punya turnamen kekuatan untuk dihadiri dan lupa memberitahu semua orang. Kemudian, dia bertanya apakah Goku dan Vegeta ingin bergabung dalam timnya. Jelas Goku dan Vegeta benar-benar terkejut dengan kebetulan permintaan ini. Tapi tanpa berpikir dua kali, Goku langsung setuju. Kegilaan macam apa ini? Tiba-tiba Wukong mengajak Goku dan Vegeta untuk berpartisipasi dalam turnamen kekuatan. Tapi turnamen apakah ini? Siapakah yang akan berpartisipasi di dalamnya? Apakah akan sama seperti turnamen kekuatan di alur utama? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.